Bismillah, berita dunia yang sedang viral saat ini. Yunani Athena, benua Eropa, Amerika, Rusia, Cina, Jepang, Korea, Australia, Uni Emirat Arab, Persia atau Iran, negara terkutuk pusat kaum LGBT dan zina mut'ah, dalam bahaya besar. Orang-orang berusaha menyelamatkan diri dari azab yang akan menghancurkan negara-negara tersebut yang berani menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu baru tanda pembukaan. Insya Allah Ta'ala akan datang lebih dahsyat 100 kali lipat dari sebelumnya dalam waktu dekat ini. Amin, Allahumma amin. 4 roh alam, air, angin, api, dan tanah sudah mulai bersatu dan berpesta. Tunggu giliran Indonesia, sarangnya bid'ah, sarangnya penyembah kuburan dan ruwaibidah, yaitu para habaib, dan sarangnya dai-dai penyuruh ke neraka jahanam. Insya Allah Ta'ala akan ditimpa lebih dahsyat 100 kali lipat dari luar negeri dalam waktu dekat ini. Amin, Allahumma amin. Bersiaplah. Allahu Akbar. Khawarij menurut pandangan salaf. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, mereka itu Khawarij memakai ayat-ayat yang turun mengenai orang kafir, lalu menerapkannya bagi orang-orang beriman. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata ulama mazhab Syafi'i tentang teroris Khawarij? Al-Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Juri rahimahullah berkata, ulama dahulu maupun sekarang tidak ada yang berselisih bahwa kelompok Khawarij adalah kelompok kaum durhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Meskipun mereka mengerjakan sholat, puasa, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah, semua itu tidak bermanfaat bagi mereka. Sebelum panjang lebar, saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana untuk Khawarij dan ciri-cirinya. Mari kita dengar bersama ceramah sampah busuk gonggongan anjing-anjing Khawarij ini, yaitu beberapa dai penyeru ke neraka jahanam yang namanya sangat terkenal di Indonesia sebagai anjing-anjing Khawarij yang disebutkan hadis-hadis mengenai ciri-ciri mereka. Mereka cuma ahli menggonggong sana-sini, menyebarkan fitnah dan dusta mengenai dakwah salaf terdahulu tanpa membawa dalil sedikit pun, kecuali dalil-dalil yang mutasyabihat, yaitu samar, dan dalil hadis-hadis do'if dan maudhu'. Insya Allah Ta'ala akan membuka kedok busuk mereka semua di dunia sebelum di akhirat. Dan insya Allah Ta'ala mereka akan ditimpakan azab yang sangat mengerikan, penyakit yang mengerikan dan menjijikkan di dunia dan di akhirat dalam waktu dekat ini. Amin, Allahumma amin. Atas kedustaan dan fitnah mereka yang sangat keji, kejam, dan biadab kepada dakwah salaf yang memegang teguh sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Padahal mereka sebenarnya sangat membenci beliau Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka cuma berkedok saja sebagai muslim yang mencintai ahlul bait dan mendukung amalan-amalan bid'ah yang terkutuk. Mereka mengaku muslim dan dikenal sebagai tukang ceramah yang terkenal, padahal hati mereka lebih mencintai orang-orang kafir dan penyembah berhala dan kuburan. Umat Islam wajib menjauhi dai anjing Khawarij terkutuk itu. Jika saya yang berdusta, na'udzubillah, maka doa itu kembali pada diri orang yang suka berdusta. Simaklah videonya sebagai saksi dan tidak perlu tabayun lagi. Tabayun itu jika perkara atau fitnahnya samar, sedangkan di video ini sudah lebih dari cukup sebagai saksi. Bid'ah. Makanya ada orang sekarang punya ilmu senjata bid'ah, pedangnya namanya bid'ah, senjatanya bid'ah, dikit-dikit nembak orang, ente bid'ah. Ya Allah, insya Allah Ta'ala videoku ini sampai di telinga semua orang-orang yang disebutkan dalam video ini. Pertanyaannya buat ente, hai Khawarij Yahya, siapa orang yang paling pertama mengucapkan kata bid'ah? Setiap bid'ah itu sesat dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Ente pikir perkataan bid'ah itu dari Donald Trump atau Joe Biden atau tetangga ente? Kalau ente tidak tahu siapa orang yang pertama mengucapkan kata bid'ah, berarti ente adalah intel Amerika yang nyamar sebagai seorang guru agama Islam untuk menyerat umat membenci sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah Ta'ala, atas kekuasaan Allah Ta'ala Tuhanku akan membuka semua kedok busukmu sebagai anggota penyihir primason. Ente terpilih menjadi tentara Dajjal laknatullah alaihi yang terbaik, akan terkuak dan semua perbuatan bejatmu di belakang layar insya Allah Ta'ala akan ditonton seluruh umat manusia dari A sampai Z di dunia dan di akhirat, dan ente tidak mampu mencegahnya. Amin, Allahumma amin. Hai Khawarij Yahya, buka telingamu lebar-lebar ya. Sini aku ajaran ente.
Kata bid'ah yang pertama diucapkan itu adalah dari Rasulullah SAW. Apa ente kenal nggak beliau? Atau ente lebih mengenal, mencintai dan tunduk kepada si ikan paus Fransiskus itu? Jadi kata bid'ah itu bukan main-main, sampai beliau katakan semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Lalu adakah bid'ah yang tidak sesat? Ente bilang, makanya orang sekarang itu punya ilmu senjatanya bid'ah, pedangnya bid'ah, dikit-dikit bid'ah, senjatanya bid'ah, dikit-dikit nembak orang, ente bid'ah. Wow, ente bikin gemes sekali pengen ditonjok mulutmu yang busuk itu pakai mortil biar bibirmu bertambah tebal. Aku mau nanya sama ente agamanya apa sih? Kenapa mulut ente terlalu sombong meremehkan kata bid'ah? Ente kayaknya punya masalah pribadi dengan perkataannya Rasulullah SAW ini. Setiap satu bid'ah dihidupkan, maka lenyaplah sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa salahnya seorang mukmin yang mencintai sunnah Rasulullah SAW dan menjadikannya sunnah beliau sebagai senjata? Emang masalah apa buat lo? Seorang ahli bid'ah seperti ente senjatanya apa? Senjatanya amalan alam bid'ahmu itu. Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, apa lagi nanti? Dikit-dikit bid'ah, surah Mi'raj bid'ah. Nah inilah orang tidak paham bid'ah. Makanya dikit-dikit mengatakan bid'ah karena dia tidak ngerti bid'ah. Kalau dia paham bid'ah nggak gampang. Emang ente paham apa itu bid'ah? Biar ente nggak gampang menghalalkan semua urusan agama yang tidak ada contohnya itu boleh dilakukan, walaupun tanpa contoh Nabi. Berani sekali kau berfatwa cuman berdasarkan pakai kitab-kitab dari iblis yang ente pelajari bersama anggota Freemason lainnya. Mulutmu yang busuk itu bisa mencelakakan umat yang banyak. Kalau ente sendirian celaka masa bodoh, biarin saja. Ente nggak mau dituduh melakukan bid'ah, makanya jangan melakukan bid'ah. Emang gampang melakukan bid'ah? Udah ribet, capek, neraka lagi tempatnya. Tolong nggak itu? Menuduh bid'ah tidak mudah, kecuali kalau sudah nyata amalan-amalan yang dilakukan. Seorang PKS tidak mau disebut sebagai pelacur, tapi dia melakukan perbuatan zina keluar malam. Pulang pagi hari, tempat kerjanya di sebuah lokasi yang rutin didatangi oleh berbagai macam buaya darat dari segala jenis buaya. PKS itu sering gonta-ganti buaya-buaya tersebut masuk di dalam kamarnya dan perbuatannya itu jelas dan disaksikan oleh semua orang di sekitarnya. Lalu dia dituduh sebagai pelacur, tiba-tiba dia marah. Begitu pula seorang pencuri atau pembunuh dituduh sebagai pencuri atau pembunuh karena ada CCTV yang jelas menyaksikan perbuatannya. Lalu dia marah. Kira-kira pantas atau tidak mereka itu semua marah? Pertanyaannya, apakah mereka marah sedangkan itu memang pekerjaan setiap hari dan disaksikan orang-orang? Bukan tuduhan dan bukan pula fitnah. Menuduh orang melakukan bid'ah itu juga nggak gampang, berat. Harus perlu data-data ilmiah, data-data ilmu yang benar. Sungguh lucu ente. Ente bilang menuduh itu harus pakai data-data ilmiah dan ilmu yang benar. Seorang pelacur, nyata dan jelas pekerjaannya sebagai seorang pelacur. Pemakan riba, dia kerja di sebagai pegawai bank atau menjalankan uang. Pemabuk, setiap hari pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Penjudi, setiap hari dia hanya bermain kartu dan uang di atas meja judi. Dan sudah tentu perbuatan itu tidak bisa disembunyikan. Apa harus mencari data-data ilmiahnya dan ilmu yang benar? Padahal jejak digital sudah jelas menjadi saksi bagi antum semua yang menghalalkan amalan-amalan bid'ah. Kenapa ente masih minta data-data ilmiah dan ilmu yang benar sebelum menuduh bid'ah? Padahal sudah jelas ente menghalalkan amalan-amalan bid'ah itu semua. Sekarang saya balik bertanya, kenapa ente sendiri menuduh dakwah salaf sebagai Wahabi, Syiah, Khawarij, memecah belah umat? Semudah itukah ente memfitnah? Apa fitnah dan tuduhan itu nggak perlu bukti data-data ilmiahnya dan ilmu yang benar? Agar tidak mudah mengkafirkan seorang mukmin begitu saja tanpa ilmu dan bukti yang ilmiah. Sebab menuduh bid'ah itu lebih kejam daripada yang namanya dosa-dosa lain seperti zina, minuman keras. Kalau Anda menuduh orang lain mabuk, dosa atau tidak? Dosa. Sudah jelas nggak dosa menuduh orang lain pemabuk kalau memang faktanya dia mabuk setiap hari, minuman keras selalu ada di tangannya. Disebut dosa kalau dia memang bukan seorang pemabuk. Lagi pula orang pemabuk mudah sekali kok dikenali. Kalau dia lagi mabuk, kira-kira dia bisa sembunyikan nggak mabuknya? Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan.
Karena pelaku kemaksiatan masih mungkin dia bertobat dari kemaksiatannya, sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertobat dari kebid'ahannya.